Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa kalau ngomongin soal politik akhir-akhir ini tuh hawanya panas banget? Kayak gampang banget orang berantem cuma gara-gara beda pilihan tokoh. Kita ini hidup di iklim yang lagi terpolarisasi banget. Seringkali perdebatan soal pemimpin itu ujung-ujungnya malah jadi pertengkaran emosional. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu hal yang absolut penting buat kehidupan berdemokrasi kita. Tujuan utama kita di sini adalah nemuin cara atau seni buat ngevaluasi tokoh politik itu secara murni dan objektif. Kita bakal pinggirin dulu deh yang namanya emosi dan fokus murni ke metrik apa aja yang sebenarnya paling penting. Coba deh kita ambil satu contoh nyata dari materi yang lagi kita bedah ini. Belakangan ini, nama Deddy Mulyadi atau KDM itu sering banget kan seliweran di obrolan publik. Ada kelompok masyarakat yang ngedukung beliau habis-habisan, tapi di sisi lain, yang ngasih kritik tajam juga nggak kalah banyak. Nah, disinilah letak ujiannya. Kita pakai perdebatan seputar beliau ini murni sebagai titik tolak yang netral aja ya, buat ngelihat satu masalah inti. Pembelahan politik yang cuma didasarin sama asumsi. Jujur aja, penilaian kita ke seorang pemimpin itu sering banget kabur gara-gara fanatisme yang selalu membela atau kebencian buta yang selalu menyalahkan. Dua-duanya ini bikin kita buta sama kenyataan asli di lapangan. Hal ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang super krusial. Sebenarnya, gimana sih cara paling pas buat kita sebagai masyarakat ngevaluasi seorang pemimpin? Coba deh Anda renungin pertanyaan ini sebentar. Kalau Anda lagi ngelihat seorang tokoh daerah atau tokoh nasional, alat ukur apa yang langsung muncul di kepala Anda? Apa karena mereka jago ngomong di TV? Atau karena hal lain? Punya kerangka mikir yang jelas buat jawab pertanyaan ini tuh ibarat kunci utama menuju kedewasaan berdemokrasi kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengukur bukti dan hasil nyata. Di sini kita bakal bahas sudut pandang masyarakat akar rumput tentang gimana sih mereka nilai aksi seorang tokoh. Faktanya gini, masyarakat luas itu mikirnya super praktis. Buat mayoritas warga, mereka itu ngejudge dari hal-hal yang kelihatan mata. Pertama, pemimpinnya beneran hadir secara fisik nggak sih di tengah mereka? Kedua, ada kepedulian nyata nggak pas warga lagi kena musibah? Ketiga, seberapa gercep alias cepat mereka turun tangan kalau ada krisis? Dan yang paling penting, ada nggak perubahan nyata yang langsung kerasa di kehidupan sehari-hari warga? Buat sebagian besar masyarakat, hasil yang nyata, konkret, dan instan kayak gini tuh jauh-jauh lebih penting daripada sekedar janji manis kampanye atau debat teori yang muluk-muluk di televisi. Mereka itu butuh solusi, hari ini juga. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian kedua, pentingnya tata kelola jangka panjang. Ini ibarat sisi koin yang satu lagi, yaitu perspektif sistemik yang lebih fokus ke keberlanjutan. Nah, orang-orang yang pakai kacamata sistemik ini biasanya nanya hal-hal yang sifatnya lebih struktural. Oke, aksinya cepat, tapi kebijakannya bakal tahan lama nggak? Atau cuma sekedar pemadam kebakaran sesaat? Sistem pemerintahannya ikutan dibenerin nggak dari dalam? Gimana soal tata kelola administrasinya? Terus, dampaknya buat 5, 10, atau 20 tahun ke depan tuh gimana? Dan asal Anda tahu ya, perspektif kritis ini 100% valid dan absolut kita butuhin. Mastiin sistem pemerintahan itu jalan benar dan bisa bertahan lintas generasi, itu hal yang vital banget buat masa depan sebuah wilayah. Terus, di mana letak masalahnya? Masalahnya, dua kubu ini, tim hasil nyata sama tim sistem jangka panjang, sering banget berantem. Tim populis dibilang suka nabrak aturan, sementara tim sistemik dibilang terlalu elitis, teoritis, dan lamban. Padahal, dari bedah materi kita hari ini, kelihatan banget kalau dua sudut pandang ini sama-sama penting. Nggak ada yang salah di sini. Demokrasi yang beneran sehat itu justru butuh gabungan yang harmonis antara aksi nyata yang gercep di lapangan sama sistem jangka panjang yang kuat di belakang meja. Lalu, gimana dong cara nyatuin dua pandangan beda ini? Jawabannya ada di bagian ketiga, menguji asumsi dengan data faktual. Ini satu-satunya jembatan yang bisa kita pakai. Gini, sering banget kan kita dengar kekhawatiran klasik kayak gini. Wah, gaya pemimpin populis yang terlalu sering turun ke jalan tuh bakal bikin investor pada kabur. Asumsinya, pemimpin yang fokus di akar rumput bakal abai sama urusan makro dan bikin iklim bisnis jadi nggak ramah. Kedengarannya ngeri dan masuk akal ya. Tapi pertanyaannya, apa benar begitu di dunia nyata? Mari kita uji asumsi ini. 2014-2015 ke sana, kita ekspor bahan mentah, itu hanya menghasilkan 2,1 billion US dollar, kurang lebih 31 triliun. Setelah hilirisasi menjadi 510 triliun. Kembali lagi, dari 2,1 billion US dollar melompat menjadi 33,8 billion US dollar. Berarti melompatnya berapa kali? Ternyata data di lapangan ngomong hal yang beda banget.
Kita ambil contoh Jawa Barat, daerah yang kepemimpinannya sering banget diwarnai gaya populis. Coba tebak, sampai detik ini angka nunjukin kalau Jawa Barat tuh tetap kokoh jadi salah satu daerah dengan angka investasi paling tinggi se-Indonesia. Daerah kalangan dunia usaha. Dan kita tahu Jawa Barat hari ini kan ranking investasinya tertinggi Indonesia. 72,5 triliun sudah masuk dan kita harapkan bisa terus meningkat. Kan hal itu terjadi bukan ujuk-ujuk, tetapi ada beberapa kebijakan strategis, misalnya angka premanisme di dunia industri menurun tajam. Gitu bisa lihatlah hari ini. Fakta keras ini literally ngehancurin narasi ketakutan tadi. Artinya, terlepas dari gaya kepemimpinan yang mungkin dicap populis, roda makroekonomi dan kepercayaan investor nyatanya tetap bisa jalan dengan sangat kencang. Jadi, apa sih pelajaran berharganya buat kita semua? Ini aturan main di universalnya. Kritik itu boleh banget. Khawatir itu sangat wajar dan sah-sah aja disampaikan. Tapi ingat, semuanya wajib, sekali lagi, wajib diuji pakai data dan kenyataan di lapangan. Jangan sampai deh kecemasan yang gak berdasar atau opini rame di medsos malah ngalahin fakta empiris. Kalau kita ngeritik cuma modal perasaan aja, wah, kita udah gagal jadi warga negara yang objektif. Kita lanjut ke bagian keempat, mendefinisikan objektivitas sejati. Setelah ngebahas kriteria tadi, kita harus tahu persis wujud objektivitas di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kayak gimana sih? Sederhananya gini, objektif itu bukan berarti Anda jadi fans garis keras yang selalu belain idola Anda tanpa syarat. Dan bukan juga jadi haters yang kerjaannya selalu nyalain apapun yang dilakuin tokoh lawan. Objektif itu berarti Anda punya kelapangan dada buat ngakuin fakta positif, walaupun itu datangnya dari pihak lawan. Objektif itu Anda tetap mau dengerin kritik yang ngebangun buat pihak yang Anda dukung. Dan yang paling ujung, objektif itu menilai segala sesuatu murni dari seberapa besar dampak nyatanya buat masyarakat luas. Inilah tiket kita buat keluar dari belenggu loyalitas politik yang buta. Dalam ekosistem demokrasi kita, objektivitas itu nyiptain keseimbangan yang luar biasa. Di satu sisi, kita punya suara mayoritas. Kalau mayoritas orang ngerasa hidupnya lebih gampang dan melihat perubahan nyata, wajar banget dong kalau dukungan publiknya meledak. Itu bukan sekedar pencitraan, itu rasa terima kasih alami dari warga. Tapi di sisi lain, opini minoritas, kelompok yang rajin ngasih kritik dari sudut pandang sistemik tadi, suaranya juga mutlak dibutuhin sebagai bahan evaluasi. Opini minoritas ini fungsinya jadi rem, biar kekuasaan nggak jadi arogan dan pemerintahan tetap seimbang. Dua-duanya ini saling melengkapi, bukan saling mematikan. Nah, kita sampai di kesimpulan praktisnya nih. Saya beneran saranin Anda buat screenshot atau catat daftar periksa pamungkas ini. Besok-besok kalau Anda mau ngevaluasi tokoh politik siapapun, jangan mau gampang diadu domba lagi. Pakai 5 tolok ukur ini aja. 1. Gimana kerja nyatanya? 2. Apa dampaknya langsung buat rakyat? 3. Dia jujur nggak? 4. Seberapa berani dia ngambil keputusan di momen kritis? Dan 5. Apa hasil akhirnya beneran kerasa oleh masyarakat di lapangan? Kalau seorang pemimpin memenuhi kelima daftar ini, nggak peduli dari kubu politik manapun, mereka tuh layak banget dapat apresiasi kita. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, ingat terus satu hal ini ya. Demokrasi itu bukan cuma sekedar panggung debat atau kontes adu retorika. Pada akhirnya pemimpin yang terbaik bukanlah mereka yang paling jago ngerangkai kata-kata manis di podium, tapi mereka yang mau menundukkan kepala, kerja keras, dan ngasih manfaat nyata paling banyak buat rakyatnya. Yuk, mulai hari ini kita pakai kacamata objektif ini. Coba deh Anda perhatiin, siapa sih tokoh di sekitar Anda yang benar-benar penuhi kriteria tadi, dan siapa yang cuma sekedar jago ngomong doang. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.